Bukan karena iseng, lembaran kain utuh ini dipotong dan dicabuti sebagian serat-seratnya. Ini adalah bagian dari mengerawang alias membuat sulaman khas Gorontalo. Kain yang akan dikerawang diukur dulu posisi motifnya, lalu dipotong dan dicabuti serat kainnya. Setelah itu, barulah dianyam mengikuti pola. Di tangan para pengrajin, proses yang rumit dan sulit ini terlihat mudah. Hasil ketekunan puluhan tahun mengerawang. Mencabut selai benang dengan mencongkelnya perlahan perlu ketekunan dan kesabaran. Salah sedikit, kain bisa gagal digunakan. Butuh berapa lama prosesnya sampai dengan selesai? Jadi dia tergantung DP motif dengan bahannya juga. Kalau memang bahannya agak sulit, dia 1 minggu. 1 minggu dia selesai. Ya memang ini juga tergantung. Kalau cuma bahan-bahan sifon begitu, dia 5 hari begitu. Ternyata nasib para pelestari sulaman khas Gorontalo ini sempat tak tentu arah. Tempat untuk jualan souvenir, cuma karena mereka waktu itu setelah kita selidiki dari tim penggerak PKK, penghasilan mereka itu jasanya terlalu minim. Ya. Yang tadinya mungkin kalau memotong itu hanya Rp5.000, yang ngerawang mungkin ada yang sampai Rp25.000 satu baju. Kini penghasilan para pengrajin kain Karawang bisa meningkat 4 kali lipat setelah di bawah bimbingan tim penggerak PKK lewat bantuan modal dan penyediaan bahan yang berkualitas. Melalui tangan-tangan terampil mereka, para ibu rumah tangga ini bisa membantu perekonomian keluarga sekaligus melestarikan tradisi turun-temurun Gorontalo, kerajinan Karawo. Kalau di Senayan mungkin dua partai politik ini beradu pendapat dan beda posisi, tapi di sini bersanding dalam bentuk kerajinan Karawang atau Karawo, sulaman khas dari Gorontalo. Anda bisa juga mendapatkan souvenir lain dalam bentuk kipas atau juga sapu tangan. Cocok untuk cuaca Gorontalo jika Anda berkunjung ke sini berwisata dalam keadaan yang panas atau panas sekali. Muhammad Tahir dan Agung Supriyanto melaporkan dari Gorontalo.